Nah ini kami menghimbau pada seluruh masyarakat pengguna jasa penyeberangan STP tetap ikuti arahan dari petugas. Gitu. Kadang-kadang kan mereka euforianya tinggi, pengen cepat-cepat masuk kapal, kemudian berebut dan lain sebagainya. Nah kita berharap pada saat puncak di H-3, jadi pada ini tanggal 28 ya malam tadi ya, itu masuk puncak. Dan 29 ini kemungkinan prediksi kami sudah mulai melandai. Tetapi memang ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kita hitung dari H-10 sampai dengan H-3 itu perbandingannya adalah 2025 sekarang itu naik 4% jumlah pemudiknya, pengguna kendaraan roda 4. Pak, kemarin dan hari ini para pemudik itu mengantri sampai berjam-jam. Sebenarnya ada kendala apa sih? Apakah kemarin sempat cuaca buruk atau ada masalah di bongkar muat? Karena kan targetnya katanya 1 jam bongkar muat, kemarin tuh ada sempat lebih dari 1 jam. Ya, jadi begini, kita memang menggunakan skema ini untuk masyarakat yang mereka masuk ke dalam pelabuhan ketika arus di darat itu sudah mulai padat dan penuh, seperti misalnya kemarin dan hari ini. Itu kemudian akan kita masukkan ke dalam kantong parkir di Indah Kiat. Supaya apa? Supaya mereka nanti tidak macet di jalan, lalu kemudian tidak mengular dan tidak mengganggu pengguna jasa yang lainnya. Gitu. Memang ini kita masukkan ke dalam kantong parkir Indah Kiat. Nah kemudian nanti di Indah Kiat itu akan dibagi. Kira-kira ini nanti mau masuk kemana nih? Ke Denpasar 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7. Nah memang karena ada volume peningkatan kendaraan di darat, maka kemudian harus kita masukkan ke kantong parkir Indah Kiat sebelumnya itu. Langkah yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi antrian berjam-jam ini seperti apa? Kepadatan hari ini. Sebetulnya sudah sesuai dengan skema, dan menurut saya ya ini lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu antri 4 jam itu belum sampai di dalam pelabuhan, mungkin masih dalam tol, tapi hari ini antri 4 jam ada di dalam pelabuhan. Artinya bahwa pengaturan arus kendaraan untuk pembagian ke dermaga itu juga membutuhkan proses, dan tidak bisa kemudian masuk ke dalam pelabuhan itu pengen langsung masuk ke kapal kan enggak, tapi kan juga ada proses yang harus dilalui. Misalnya ketika di dermaga itu penuh, maka tentu harus dimasukkan ke dalam buffer zone atau kantong parkir yang kemudian nanti harus menunggu untuk diarahkan petugas ke dermaga-dermaga yang lainnya. Pak, yang kami temukan juga di lapangan, ternyata banyak penumpang yang belum tahu bahwa harus membeli tiket secara online, sehingga mereka akhirnya kemudian itu juga salah satu faktor yang menghambat. Nah ini bagaimana? Gini, sebetulnya untuk untuk sosialisasi tiket online itu, ini kan kita sudah lakukan dari tahun 2020 sebetulnya. Memang perlu kita lakukan masif, dan memang perilaku masyarakat kita itu adalah mereka akan membeli tiket itu ketika sudah mendekati pelabuhan. Kenapa? Karena memang bagi mereka itu belum ada kepastian nih ketika mereka jalan mau ke pelabuhan nanti macet apa segala macam gitu. Padahal kita sudah sampaikan bahwa tidak ada nanti pemberlakuan tiket hangus dan sebagainya. Gitu. Kita bahkan melakukan tiket 24 jam masih bisa dipakai meskipun itu sudah lewat dari jadwal penyeberangannya. Sama dengan kemarin tuh Pak, kemarin penumpang pejalan kaki itu sempat rusuh Pak di siang di loket itu karena kapal datangnya lama, tiket mereka sudah hampir hangus masanya, dan mereka tidak tersosialisasi dengan baik bahwa tiketnya tidak ada pemberlakuan masa tiket hangus. Itu bagaimana Pak? Kita sudah sosialisasikan. Memang ya mungkin informasinya belum bisa menyeluruh ya, tapi bagi kami adalah ini koreksi bagi kita. Tentunya nanti ke depan kita akan lakukan perbaikan, dan saya justru optimis kalau ini berhasil skema pelayanan lebaran ini, maka nanti tahun depan mungkin akan kita lanjutkan, meminta kepada pemerintah untuk menetapkan skema ini menjadi skema tetap untuk pelayanan lebaran yang akan datang. Pak Heru, tadi pagi ada insiden penumpang terjebak ke laut, apa yang terjadi sih Pak sebenarnya Pak? Nah ini kami menghimbau pada seluruh masyarakat pengguna jasa penyeberangan STP tetap ikuti arahan dari petugas. Gitu. Kadang-kadang kan mereka euforianya tinggi, pengen cepat-cepat masuk kapal, kemudian berebut dan lain sebagainya. Nah kita berharap pada seluruh masyarakat pengguna jasa STP itu tetap mengikuti arahan dari petugas, termasuk bukan hanya yang mau masuk kapal, termasuk yang mereka menggunakan kendaraan itu juga harus mengikuti arahan dari petugas. Kan kita semuanya pengen mudik ini berjalan lancar, aman, dan nyaman kan gitu.
Apakah ada aspek dari keselamatan fasilitas atau seperti yang lain? Tentu, karena keselamatan ini kan jadi prioritas bagi kita semuanya. Apalagi kita adalah pelayanan jasa kan, sehingga keselamatan itu harus menjadi prioritas bagi kita semuanya. Termasuk misalnya begini, cuaca misalnya, ini kan juga pasti akan berpengaruh kepada keselamatan, sehingga informasi dari BMKG yang mereka kemudian memberikan wewenang apakah cuaca ini merekomendasikan untuk tetap melakukan perjalanan penyeberangan atau tidak, tentu itu juga menjadi hal yang harus kita perhatikan. Pak, boleh Mas sekalian diupdate mungkin untuk cuaca pada 2 hari ini kan sepertinya berbeda dengan hari-hari kemarin. Kemarin juga ada peringatan bahwa hari ini pasang maksimum. Nah ini seperti apa nanti skemanya Pak kalau ada peringatan dan lain sebagainya? Ya, kami akan terus berkoordinasi dengan BMKG tentunya, KSOP juga tentunya, karena KSOP ini kan mereka yang mengeluarkan izin berlayar bagi kapal-kapal. Sementara yang memberikan peringatan untuk apakah cuaca ini aman untuk tetap dilakukan perjalanan penyeberangan ini dari BMKG. Nah, kalau BMKG kemudian memberikan peringatan bahaya, maka tentu kita juga tidak akan memaksakan diri untuk melayani masyarakat untuk menyeberang. Betul hari ini yang sudah ada peringatan untuk ini? Ya, kalau prediksi BMKG ya, itu memang di tanggal 29, tanggal 30 itu ada cuaca mungkin hujan dan angin kencang. Tapi tentunya nanti kita akan lihat BMKG kalau nanti misalnya mengeluarkan warning untuk larangan penyeberangan, tentu kita akan patuhi. Gitu. Antisipasinya apa Pak? Tetap ada buffer zone di Indah Kiat itu kan, misalkan nanti memang ada keterlambatan kapal feri beroperasi, kan pasti ini kendaraan akan menumpuk seperti itu gimana? Iya, itu pasti, karena itu memang menjadi skema kita untuk pelayanan Lebaran kali ini, dan tentunya yang namanya cuaca kita nggak mungkin bisa melawan gitu. Ya memang kita kalau cuaca buruk ya nggak mungkin kita akan memaksakan diri untuk nyebrang, dan kita nanti pasti akan memanfaatkan buffer zone atau area parkir yang tersedia saat ini. Pak, sedikit untuk puncak arus mudik hari kedua ini diperkirakan ada berapa kendaraan yang melintas di Pelabuhan Merak memangnya Pak? Dari H-10 sampai H-4 kemarin ya, karena data yang H-3 belum masuk. H-10 sampai H-4 itu sudah sekitar 105 ribu penyeberang itu di Jawa Sumatera.